Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi teman-teman yang sakit atau yang sedang kurang enak badan, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru mampir di video gue kali ini, bisa teman-teman lihat di video-video gue sebelumnya. Di situ banyak info-info mengenai otomotif dan tips-tips sederhana mengenai sepeda motor, teman-teman. Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin kepada teman-teman semua nih mengenai motor Miosol gua nih, yang Miosol Karbu ya, Miosol Lawas 2008 yang kemarin udah dimodif menjadi Miosol MX ya, bagian tameng depannya. Nah, di video gue kali ini gue mau ngejelasin ke teman-teman semua, motor gue ini kemarin batoknya itu habis gue ganti, teman-teman, menggunakan batok Seon. Alasan kenapa gua ganti menggunakan batok Seon, karena batok Seon itu unik, teman-teman. Batok Seon itu unik, dia punya lampu di depannya ada dua, kiri kanan, seperti pada video gua kali ini. Nah, jadi dia punya lampu di kiri kanan. Lampu di kiri kanan ini bisa kita manfaatkan untuk lampu senja, karena tameng Miosol MX itu dia tidak ada lampu senjanya, teman-teman. Jadi lampunya memang mata dua gitu ya, atau Miosol mata dua, tapi dia tidak ada lampu senjanya. Sehingga kalau kita mau bikinin lampu senja supaya enak, pakainya batok Seon ya, pakainya batok Seon, karena batok Seon itu dia punya lampu di stangnya ada dua. Nah, di video gue kali ini gue mau membagikan tips kepada teman-teman semua, hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau mengganti motor Miosol, ketika kita mau mengganti batok Miosol Lawas kita dengan batok Seon. Apa aja sih yang harus diperhatikan di sini? Nah, ini gue akan jelasin di video gue kali ini ya, sepengalaman gue yang kemarin. Yang pertama itu dari stang ya, dari stang. Teman-teman kalau mau ganti batok Seon nggak perlu beli stang lagi atau stang Seon gitu, nggak perlu. Kenapa? Karena stang bawaan Miosolnya itu masih bisa digunakan. Artinya stangnya itu masih PNP dengan batok Seon, masih bisa digunakan. Sehingga teman-teman nggak perlu beli lagi, nggak perlu beli stang ya, stangnya nggak perlu beli. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu saklarnya atau holder kiri kanan. Saklar kalau di sepeda motor biasanya disebutnya holder ya, kiri kanan. Holder kiri kanannya itu nggak perlu beli lagi, teman-teman, karena holder kiri kanan Seon dengan Miosol itu sama, sehingga masih bisa PNP. Nah, ini untuk meminimalisir teman-teman apabila mau mengganti batok Seon supaya budgetnya nggak membengkak gitu, nggak perlu ganti gitu, karena yang lama masih bisa digunakan. Itu dari saklar ya, susah banget nyebutnya. Dari saklar ya, kiri kanan masih bisa. Itu yang kedua, dari saklarnya masih bisa, dan soketnya juga sama masih gitu kira-kira ya. Soketnya masih sama. Soket saklarnya masih sama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah speedometer. Nah, ini yang mesti diperhatikan nih, teman-teman. Untuk speedometer itu soketnya itu memang sama, colokannya sama. Ya, soketnya itu colokannya sama. Tapi yang berbeda itu adalah jalur kabel pada speedometer Seon. Jalur kabel pada speedometer Seon itu berbeda dengan jalur kabel pada speedometer bawaan Miosolnya. Itu yang harus diperhatikan nanti ketika teman-teman mau memasang dan mau mengaktifkan speedometer Seonnya. Itu yang harus diperhatikan, itu jalur kabelnya. Kalau soketnya sih sama. Jadi yang berbeda itu ada dua kabel, teman-teman. Posisi kabel indikator bensin dengan posisi kabel indikator sen kanan gitu. Nah, itu berbeda penempatannya. Sebenarnya gampang sih, tinggal ditukar aja. Ya, jadi itu ada yang berbeda dua kabel itu. Atau teman-teman bisa sembari lihat di speedo yang lama, atau mungkin nantilah di video gua selanjutnya gua akan jelaskan lebih detail nanti ya di video berikutnya.
Jadi sekarang nih gue mau sharing-sharing aja dulu, sharing-sharing ringan gitu. Nanti untuk tutorial lebih detailnya gue akan jelasin ke teman-teman semua. Pokoknya itulah yang ketiga itu tadi, jalur kabelnya itu beda. Apabila teman-teman mau mengaktifkan speedometernya, jalur kabelnya beda. Jalur kabel antara pompa bensin Miosol lawas dengan jalur kabel indikator Xeon gitu, beda. Dan sen kanannya juga beda. Lampu indikator pada speedometer bagian sen kanan di Xeon berbeda dengan jalur kabel lampu indikator sen kanan di Miosol lawas. Itu yang ketiga tuh, apa, jalur apa ya namanya, jalur kabel speedo. Nah kemudian yang keempat nih teman-teman, yang keempat itu teman-teman harus nyowak. Jadi ada bagian yang dicowak pada sebelah kiri, bagian kabel cuk. Bagian kabel cuknya itu harus dicowak teman-teman. Kenapa? Karena Xeon itu nih, yang Xeon yang gua pakai ini dia udah injeksi sehingga nggak ada kabel cuknya, sehingga rapet. Sedangkan motor Miosol yang lawas itu masih menggunakan karbu, jadi ada cuk talinya. Nah bagian cuk talinya itu harus dicowak, kira-kira seperti itu. Jadi harus dicowak supaya masuk tuh kabelnya, ya. Itu untuk supaya kita bisa memasang batok Xeon jadi lebih rapi, lebih rapet. Memang harus dicowak yang sebelah kiri di bagian jalur di mana kabel cuk itu bisa masuk ke dalam batok. Nah itu harus dicowak tuh yang keempat, jalur kabel cuk. Nah kalau jalur kabel gas itu nggak perlu, karena di motor Xeon sudah ada lubang untuk jalur tali gasnya, sama bisa dipakai langsung itu jalurnya, jadi sama. Yang harus dicowak itu yang bagian batok sebelah kiri, bagian tali cuknya itu harus dicowak. Itu yang mesti diperhatikan yang keempat, ya. Nah mungkin itu aja sih yang harus diperhatikan ya teman-teman. Selebihnya sih sama aja, artinya dari segi baut-bautnya juga sama, kemudian dari stangnya sama. Jadi itu aja sih yang mesti diperhatikan. Ada 4 komponen apabila teman-teman mau mengganti batok Miosol lawas teman-teman dengan menggunakan batok Xeon. Hitung-hitung ini peremajaan teman-teman, jadi lebih keren aja sih gitu. Motor Mio lawas kita yang udah lumayan tua, kita ganti menggunakan batok Xeon ya, supaya terlihat lebih eye catching lah, lebih enak dilihat. Dan selain enak dilihat ya, ini tadi gue udah jelasin di awal, batok Xeon itu dia punya yang namanya lampu senja atau lampu kecil tuh di depannya 2, sehingga lampu senja itu bisa kita manfaatkan gitu apabila teman-teman sudah mengganti tameng teman-teman dengan menggunakan tameng Miosol MX yang mata 2. Karena tameng Miosol MX mata 2 itu dia tidak ada lampu senjanya teman-teman, ya. Jadi dia hanya lampu gede doang, lampu besar doang, tapi lampu senjanya nggak ada. Nah bisa kita manfaatkan dah tuh dengan menggunakan batok Xeon untuk penempatan lampu senjanya. Jadi nggak perlu cowak-cowak sini cowak situ, udah ada lampunya gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa gua jelaskan di video gua kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua yang sedang ngebangun motor Mio-nya atau yang sedang ngebangun motor Miosol MX seperti ini, ya. Jadi motor ini memang motor dipakai untuk hari-hari, karena gue senang banget dengan menggunakan motor ini nih. Enteng gitu ya motornya, nggak ribet, nggak terlalu besar juga bodinya, sesuai dengan postur tubuh gue yang nggak terlalu besar juga. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih udah pantengin video gue kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau ada yang kurang-kurang atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan boleh komen di kolom komentar, ya. Apabila video ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-share ke
teman-teman semua gitu ya. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.